Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Amalia Lulu dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewajiban lancar. Pengertian kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah tanggung jawab tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, tanggung jawab akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis pinjaman kewajiban lancar. Yang pertama ada hutang usaha, yang kedua wesel bayar, yang ketiga hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, yang keempat hutang dividen, yang kelima uang muka dan deposit pelanggan, yang keenam pendapatan diterima di muka, yang ketujuh hutang pajak penjualan, yang kedelapan hutang pajak pendapatan, yang kesembilan kewajiban terkait karyawan. Di sini saya akan membahas 3 jenis pinjaman kewajiban lancar. Yang pertama hutang usaha, yang kedua wesel bayar, yang ketiga hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Soal yang pertama yaitu hutang usaha. Tanggal 1 Agustus 2020, PT Muria membeli barang dagang secara kredit sebesar 60 juta dengan PPN 10%, syarat 5/10 N/30. Maksud dari syarat 5/10 itu, dia akan mendapatkan potongan 5% apabila dia membayar kurang dari 10 hari atau 10 hari setelah tanggal pembelian. N/30 itu waktu tanggal jatuh temponya itu 30 hari. Tanggal 10 Agustus dibayar seluruh kewajiban. Diminta, catatlah transaksi tersebut dengan metode periodik dan perpetual. Pembahasan yang pertama, jurnal periodik tanggal 1 Agustus. Pembelian di debit sebesar 60 juta, pajak pembelian di debit sebesar 6 juta. 6 juta didapat dari 60 juta dikali 10%, dan hutang usaha dikredit sebesar 66 juta. Tanggal 10 Agustus, hutang usaha 66 juta di debit terhadap potongan pembeliannya 3 juta. Potongan pembelian 3 juta itu dapat dari 60 juta dikali 5%. Kasnya 63 juta dikredit. Metode perpetual tanggal 1 Agustus, pembelian di debit sebesar 60 juta, pajak pembelian di debit sebesar 6 juta. 6 juta didapat dari 60 juta dikali 10%. Terhadap hutang usaha dikredit sebesar 66 juta. Tanggal 10 Agustus, hutang usaha di debit sebesar 66 juta, persediaan barang dagang dikredit sebesar 3 juta, tadi 3 juta dapat dari 60 juta dikali 5%, karena dia dapat potongan pembelian 5%. Kasnya dikredit sebesar 63 juta. Soal yang kedua yaitu wesel berbunga. Tanggal 2 Juli 2020, PT Kalimantan membeli barang dagang secara kredit sebesar 200 juta dengan PPN 10%. Ditandatangani wesel berbunga sebesar 12%, yang akan jatuh tempo dalam waktu 200 hari. Diminta, catatlah transaksi tersebut dengan metode periodik dan perpetual. Pembahasan yang kedua, jurnal periodik tanggal 2 Juli. Pembelian di debit sebesar 200 juta, pajak pembelian di debit sebesar 20 juta. 20 juta dapat dari 200 juta dikali 10%, karena tadi PPN-nya 10%. Terhadap hutang wesel dikredit sebesar 220 juta. Tanggal 18 Januarinya itu tanggal jatuh temponya 200 hari setelah tanggal 2 Juli itu tanggal 18 Januari. Hutang weselnya di debit sebesar 220 juta, beban bunganya 13 juta di debit, itu dapat dari 200 juta dikali 12% dikali 200 per 360. 200 jutanya itu tadi pembeliannya, 12% itu bunganya 12% dikali 200-nya itu jatuh temponya, hari jatuh temponya 200 per 360. 360-nya itu hari dalam setahun ada 365 tapi dibulatin jadi 360 untuk memudahkan perhitungan.
terhadap kas dikredit sebesar 233 juta. Metode perpetualnya yaitu tanggal 2 Juli. Persediaan barang dagang didebit sebesar 200 juta, pajak pembelian didebit sebesar 20 juta, 20 juta dapat dari 200 juta dikali 10%, terhadap hutang wesel dikredit sebesar 220 juta. Tanggal 18 Januarinya yaitu hutang wesel didebit sebesar 220 juta, beban bunganya didebit sebesar 13 juta. 13 juta dapat dari yang tadi saya jelasin di atas, terhadap kasnya 233 juta. Soal 3. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. PT Halmahera memiliki hutang Bank BRI sebesar 1 miliar, berbunga 6%. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pokok hutang yang satu jatuh tempo pada tahun 2020 adalah sebesar 200 juta. Dicicil pada 1 Februari dan 1 Agustus, masing-masing 100 juta. Diminta, yang pertama, buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang bunga 1 Februari 2020. Yang kedua, buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga 1 Agustus 2020. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian bunga 31 Desember 2020. Yang keempat, buatlah jurnal pembalikan 1 Januari 2021. Yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang pada tanggal 1 Februari 2021. Yang keenam, buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang pada tanggal 1 Agustus 2021. Pembahasan yang ketiga, jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga 1 Februari 2020. 1 Februari 2020, hutang Bank BRI sebesar 100 juta didebit, biaya bunga kas 30 juta didebit. 30 juta didapat dari 6/12 dikali 6% dikali 1 miliar. 6/12 itu dihitung sejak terakhir pembayaran bunga, yaitu pada saat bulan Agustus tahun lalu, terhadap kas dikredit sebesar 130 juta. Jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga 1 Agustus 2020. Hutang Bank BRI didebit sebesar 100 juta, biaya bunga kas didebit sebesar 27 juta. 27 juta itu didapat dari 6/12 dikali 6% dikali 900 juta. Kenapa 900 juta? Karena sebelumnya sudah dikurangin 1 miliar dikurangin 100 juta jadi 900 juta. Kasnya di kredit sebesar 127 juta. Jurnal penyesuaian bunga 31 Desember 2020. 31 Desember 2020, biaya bunga terhadap hutang bunga sebesar 20 juta. 20 juta dapat dari 5/12 dikali 6% dikali 800 juta. 5/12 karena itu dihitung dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai 31 Desember 2020, jadi 5 bulan. Per 12 itu jumlah bulan dalam setahun dikali 6%, 6% tadi bunganya dikali 800 juta. 800 juta itu dapat dari 1 miliar dikurang 200 juta. Jurnal pembalikan 1 Januari 2021. Hutang bunga terhadap biaya bunga sebesar 20 juta. Jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang Februari 2021. 1 Februari 2021, hutang bunga didebit sebesar 20 juta, biaya bunga didebit sebesar 20 juta, kas dikredit sebesar 40 juta. Hutang pembayaran bunga dan cicilan hutang 1 Agustus 2021. 1 Agustus 2021, hutang bunganya didebit 20 juta, biaya bunganya didebit 20 juta, kasnya dikredit 40 juta. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat saat menjelaskan. Apa ya?